Nawawi Al-Badani, ulama Indonesia yang mendunia. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'lim Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Badani, dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Badani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Berikut ini adalah 10 nama kitab karya beliau dari total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis, yaitu 1. Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah Al-Salah. Yang kedua ada Bahjah Al-Wasai Syarah Al-Risalah Al-Jami'ah Bain Al-Usul wal Al-Fiqh wal Al-Tasawuf. Yang ketiga ada Al-Tawshih atau Quwat Al-Habib Al-Qarib Syarah Fat Al-Qarib Al-Mujib. Keempat ada Muraqi Al-Ubidiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah. Kelima ada Nashai Al-Ibad Syarah Al-Manbahatu ala Istidad Liyaumul Al-Mi'adat. Keenam ada Kami Al-Tuqyan Syarah Madhumah Syubal Al-Iman. Ketujuh ada Al-Tafsir Al-Munir li Al-Mu'alim Al-Tanzi Al-Mufassir An-Wujuh Mahasin Al-Talawil Musami Marah Lapid Likasyaf Mana Quran Majid. Ke-8 ada Nur Al-Dalam Al-Mudamah Al-Musamah Bi Akidah Al-Awam. Ke-9 ada Tanqih Al-Qaul Al-Hadis Syarah Lubab Al-Hadis. 10 ada Uqud Al-Lalujain Fi Bayan Hukuk Al-Yaujain. Nah, ternyata Syekh Nawawi Al-Badani ini juga meninggalkan beberapa peninggalan, yaitu dengan mendirikan beberapa pesantren yang menjadi pusat pengajaran agama Islam di daerah Banten dan daerah sekitarnya. Puncak dari perjalanan dakwah Syekh Nawawi adalah ketika beliau dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram. Posisi ini memberikan beliau kesempatan yang sangat besar untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada jutaan umat Islam yang datang menunaikan ibadah haji. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Syekh Nawawi Al-Badani. Yang pertama adalah Syekh Nawawi dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau rela menempuh perjalanan jauh ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Yang kedua, ia memiliki ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Ia selalu berusaha dan tidak pernah menyerah. Yang ketiga ada dermawan. Syekh Nawawi sangat dermawan dalam berbagi ilmu. Yang keempat ada rendah hati. Meskipun beliau seorang ulama besar, beliau tidak pernah sombong dan selalu bersikap ramah kepada siapa saja. Dan yang terakhir ada disiplin. Syekh Nawawi memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan ibadah dan belajar. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwokerto. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Setelah 3 tahun bermukim dan belajar di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828. Sampai di tanah air, dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengorbankan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Hingga akhirnya dia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830.